Salam dan bahagia. Saya Clara Yunita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilawati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja kedepannya. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. Dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello, Salamat atas kelulusan Menti Studi Independent Mari Belajar. Tetap semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. Dan bahagia. Saya Clara Yunita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat
atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja ke depannya. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. Dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello. Selamat atas kelulusan Menti Studi Independen Mari Belajar. Tetap semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. Dan bahagia. Saya Clara Yunita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft.
Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja ke depannya. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft, Mari Belajar. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. Dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello. Selamat atas kelulusan Menti Studi Independen Mari Belajar. Tetap semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Saat ini kami lihat sudah cukup banyak begitu ya, meskipun masih banyak juga yang masih belum hadir dari ratusan peserta yang mendaftarkan diri pada rangkaian sosialisasi pada siang hari ini. Namun tidak apa, kita mulai saja karena waktu telah menunjukkan pukul 13:46. Kita setidaknya sudah menunggu sekitar 15 menit, sehingga mungkin nanti teman-teman yang lainnya yang masih belum bergabung, nanti bisa menyusul di pertengahan atau misalnya di sela-sela nanti kita menjelaskan dari program studi independen yang ditawarkan oleh Mari Belajar, kolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia. Dan mungkin juga kami himbau begitu ya, apabila teman-teman ingin membagikan informasi ini kepada teman-teman satu kelas ataupun satu komunitas ataupun UKM begitu ya, sangat diperkenankan sekali, silahkan dibagikan saja tautannya sehingga nanti makin banyak yang mengetahui program ini, sehingga nanti mungkin barangkali sama-sama memiliki ketertarikan yang sama untuk mengikuti program studi independen yang ditawarkan oleh Mari Belajar dan juga Microsoft begitu ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ning Kuliati, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai moderator kurang lebih selama 1 jam ke depan. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya begitu apabila dirasa nanti ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin
digali lebih dalam, silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya dengan menggunakan fitur chat yang ada, ataupun juga bisa menggunakan fitur mikrofon. Namun apabila hendak menggunakan fitur mikrofonnya, mohon teman-teman untuk dapat raise hand terlebih dahulu, sehingga nanti kami dapat menotis siapa saja yang hendak bertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga kami rekam begitu teman-teman dari aktivitas mulai dari istilahnya sosialisasi pada siang hari ini hingga akhir nanti kami rekam sehingga nanti apabila teman-teman ingin menyimaknya kembali ataupun membagikan recordingnya, teman-teman dapat membagikannya kepada rekan-rekannya. Teman-teman nanti bisa mengakses recordingnya di website kami di maribelajar.org/kampusmerdeka. Dan kemudian juga nanti akan tersedia voucher GoPay senilai dengan total Rp150.000 untuk 3 yang beruntung begitu ya, mungkin nanti mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan coba berikan voucher GoPay, namun memang tidak untuk semuanya karena memang hanya terbatas. Nanti kita coba pilih secara random siapa saja yang mengajukan pertanyaannya begitu ya. Dan di mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan ditemani oleh rekan saya, ada Mas Rinaldi. Beliau merupakan Microsoft Certified Technology, Microsoft Certified Educator, dan juga salah satu mentor kami. Dan kebetulan di angkatan sebelumnya beliau juga terpilih sebagai salah satu mentor terbaik kami. Dan mungkin barangkali ketika nanti teman-teman mendaftarkan diri dalam rangkaian program studi independen yang kami jalankan, teman-teman nanti akan berjumpa dengan Mas Rinaldi gitu ya. Nanti bisa digali lebih dalam bagaimana sih kelasnya di sana nanti seperti apa. Dan juga pada dasarnya proses rekrutmen begitu ya teman-teman sudah mulai berjalan. Jadi nanti mungkin setelah sesi siang hari ini teman-teman ketika memang tertarik bisa langsung daftarkan diri saja begitu ya. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu langsung saja saya persilahkan kepada Mas Rinaldi untuk mulai sesinya pada siang hari ini. Silakan Mas Rinaldi. Oke, baik. Cek. Suara saya masuk, Mbak Ning? Aman, Mas Rinaldi. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat, tanpa ada kekurangan satu apapun. Tadi udah diperkenalkan ya sama Mbak Ning. Jadi, saya Rinaldi, selaku salah satu mentor juga nantinya ya, kalau misalnya rekan-rekan bergabung dalam program ini. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang program studi independen yang dilakukan oleh Mari Belajar yang berkolaborasi dengan Microsoft. Kurang lebih 1 jam ke depan. Saya nanti akan coba untuk share screen dulu rekan-rekan. Habis itu bagi yang ingin bertanya, silakan nanti dengan kolom chat atau bisa dengan raise hand ya, mengaktifkan mikrofonnya seperti itu. Baik, rekan-rekan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat Mbak Ning? Sudah Mas Rinaldi. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin sudah ada yang mengetahui juga ya sebelumnya ya mengenai program studi independen ini. Jadi sedikit saya review saja. Jadi tahun 2021 dari Kemendikbudristek itu mulai menjalankan satu program yang bernama Kampus Merdeka Studi Independen ya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, rekan-rekan nanti akan belajar ya, akan belajar dan nanti dari proses belajar tersebut bahkan ada beberapa fasilitas yang bisa rekan-rekan dapatkan bahkan sampai dengan konversi SKS. Nah, di sini Mari Belajar sebagai salah satu penyedia layanan untuk studi independen ini sudah memulai sejak di angkatan pertama atau cycle 1 istilahnya. Ya, jadi tahun 2021 sekitar bulan Agustus kalau saya tidak salah ya. Itu sudah mulai Mari Belajar terpilih pada saat itu. Di cycle kedua juga terpilih ikut. Cycle ketiga juga ikut baru bulan 12 kemarin selesai gitu ya. Dan sekarang di cycle yang keempat itu juga terpilih. Nah,
Sedikit saya jelaskan rekan-rekan sekalian, tahun 2021 tersebut di cycle yang pertama itu Mari Belajar dan Microsoft ya mendapatkan penghargaan sebagai penyedia layanan untuk studi independen dengan jumlah mahasiswa terbanyak ya, dengan kurang lebih mahasiswanya sekitar 1.000 orang ya pada saat itu. Dan di cycle yang kedua, angkatan yang kedua kita tambah menjadi kurang lebih 1.200-an orang ya. Di cycle yang ketiga ada penurunan ya karena memang ada penyesuaian dari kementerian sehingga totalnya hanya sekitar 270-an. Dan di cycle yang keempat, nah yang akan rekan-rekan nanti ikuti bagi yang terpilih, nanti rekan-rekan akan diberikan kuota sampai dengan 400 orang. Berapa saja kuota dari tiap-tiap track ya, jalur pembelajarannya nanti saya akan jelaskan. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Jadi studi independen ini rekan-rekan belajar ya, bahkan mungkin di bidang di luar rekan-rekan kuliah, contohnya mungkin jurusannya ekonomi, nanti akan belajar tentang teknologi dan begitu seterusnya ya. Rekan-rekan belajar nanti akan bisa mendapatkan berbagai fasilitas gitu ya, bahkan sampai dengan konversi SKS. Nah, tahun ini Mari Belajar hadir di angkatan keempat ya, bekerja sama dengan Microsoft kembali untuk menyediakan proses pembelajaran yang baik dan tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan dunia industri rekan-rekan. Ya. Apa saja yang akan ditawarkan? Mari kita coba lihat agenda yang akan kita lewati pada sesi kali ini. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan apa saja capaian profil lulusan dari masing-masing jalur pembelajaran. Ya. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengkonversi SKS dari program studi independen ke kampus masing-masing. Khususnya di sini adalah IPB ya. Yang ketiga, bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran dan penilaiannya, dan yang terakhir fasilitas program yang akan rekan-rekan dapatkan selama mengikuti ini. Kita langsung saja rekan-rekan sekalian, karena waktu kita terbatas, saya malah pengennya tanya jawabnya diperbanyak saja ya. Cuma ini harus saya sampaikan dulu biar nanti rekan-rekan juga ada hal yang mau ditanyakan. Kalau misalnya langsung tanya jawab nanti malah nggak ada bahan ya. Garing ya. Oke. Pertama rekan-rekan sekalian, misi Microsoft itu mungkin bagi yang sudah pernah tahu ya, ini Bapak Satya Nadella gitu ya. Misi Microsoft itu adalah to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Ya, jadi ini merupakan misi dari Microsoft dan kami Mari Belajar merupakan salah satu global training partners dan mungkin satu-satunya penyedia studi independen di cycle yang keempat ini yang merupakan partners Microsoft langsung ya, yang disupport langsung oleh Microsoft gitu ya. Jadi di sini kami memiliki misi yakninya empowering everyone to learn. Jadi kami menginginkan setiap orang itu selalu belajar gitu ya. Baik dia mahasiswa, dosen ya, para pekerja profesional ataupun seorang guru dan seorang siswa gitu ya. Jadi kami memang penyedia layanan untuk proses untuk pembelajaran ya, untuk pelatihan. Dan ini sudah kami lakukan sejak beberapa tahun yang lalunya. Jadi di sini rekan-rekan sekalian Mari Belajar ini bukan baru, sudah lama dan sudah menjadi partner Microsoft dalam program studi independen ini bahkan sejak angkatan pertama. Ini sudah angkatan yang keempat dan tentunya itu semua rekan-rekan sekalian menandakan bahwasanya Mari Belajar itu bukan sembarangan penyedia layanan studi independen gitu ya, bukan abal-abal lah gitu ya. Jadi di sini rekan-rekan saya akan menjelaskan apa yang akan rekan-rekan dapatkan ketika mengikuti program Mari Belajar dan Microsoft ini dalam sebuah program. Kami ada program namanya, tadi saya lupa menyampaikan,
Microsoft Digital Talent Academy. Nah, jadi program studi independen kita namanya adalah Microsoft Digital Talent Academy. Ya, diingat baik-baik ya. Oke, baik. Saya jelaskan yang pertama, rekan-rekan sekalian. Jadi nanti rekan-rekan akan mengikuti proses pendaftaran terlebih dahulu. Ya, daftar, nanti kami akan berikan pre-test ya, akan ada tesnya ya. Nanti dari hasil tes akan kami coba lihat siapa yang memang niat dan memang ingin belajar gitu ya. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan nanti akan mengikuti program studi independen Microsoft Digital Talent Academy. Ya. Jadi rekan-rekan akan belajar selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Kapan dimulainya? Kurang lebih pertengahan Februari. Ya. Pendaftarannya kapan? Nanti akan saya informasikan. Jadi, studi independen ini, Microsoft Digital Talent Academy ini akan kami lakukan ya dengan menggunakan Mari Belajar Learn sebagai salah satu MOOC atau Learning Management System yang sengaja kami kembangkan dan ini sudah di-approve oleh Microsoft. Ya, jadi rekan-rekan nanti akan belajar juga ya secara self-paced learning, secara mandiri, belajar mandiri di Mari Belajar Learn dengan materi-materi yang sudah kami siapkan. Ya. Nah, selama 4 bulan ini rekan-rekan nanti belajar di dalam sini. Nah, hasil dari proses pembelajaran ini akan ada tugas akhirnya. Ya. Akan ada tugas akhirnya namanya capstone project. Nah, jadi 4 bulan rekan-rekan belajar akan ada hasil akhirnya, tugas akhirnya namanya capstone project. Kalau misalnya kita di perkuliahan, mungkin namanya skripsi ya. Kalau di sini namanya capstone project. Jadi nanti rekan-rekan akan diberikan permasalahan. Oke, diberikan permasalahan. Dan dari permasalahan tersebut rekan-rekan usulkan solusinya bagaimana. Tentunya nanti rekan-rekan bersama kelompoknya. Ya, bersama kelompoknya. Nah, hasil dari tugas akhir ini, capstone project ini, kami bukan hanya sekedar untuk studi independen saja rekan-rekan. Kami memikirkan jangka panjang. Setelah rekan-rekan mengikuti program studi independen ini, kami nanti akan mengikutkan rekan-rekan dalam sebuah program ya namanya Microsoft Imagine Cup. Salah satu perlombaan teknologi terkenal di dunia ya yang sudah dimulai dari tahun 2000-an sampai sekarang masih aktif dilaksanakan. Ya, ini jadi semacam perlombaan teknologi yang diikuti oleh setiap universitas di dunia gitu ya. Dan ini rekan-rekan sekalian bisa nanti rekan-rekan ikuti dengan menggunakan capstone project. Tentunya nanti akan ada penyesuaian gitu ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk mengikutkan rekan-rekan juga nanti dalam perlombaan ini. Biar apa? Juga dapat nanti pengalamannya ya. Nah, nantinya rekan-rekan akan kami dampingi juga, akan kami coba untuk siapkan ya pendampingan pendaftaran dan sejenisnya dengan memanfaatkan Mari Belajar Event. Nanti akan ada di sana untuk kegiatan-kegiatannya akan diposting di sana. Ya, jadi tugas belajar ada tugas akhirnya ya. Tugas akhirnya nanti ini ada rewardnya ya. Nah, ini lupa saya ngasih tahu ya. Ada hadiahnya ya. Ada hadiahnya, cuma nanti hadiahnya di akhir ya, biar surprise ya. Nanti hadiahnya di akhir. Oke ya. Nah, tugas akhirnya ini kita lombakan nanti. Kita ikutkan lomba gitu ya dalam Microsoft Imagine Cup dan ini bisa kita ikuti nantinya. Dan tentunya nanti rekan-rekan itu sebagai perwakilan dari masing-masing universitas. Gitu ya. Nah, selepas rekan-rekan lulus dari program studi independen gitu ya. Selepas rekan-rekan lulus dari perkuliahan, tentunya rekan-rekan mau kerja kan? Ya, mau cari peluang kerja, mau menghasilkan dan sebagainya. Nah, di sini kami menyediakan lagi support, bantuan kepada rekan-rekan semua biar nanti rekan-rekan bisa mendapatkan pekerjaan yang rekan-rekan inginkan. Namanya adalah Microsoft Satu Talenta. Apa itu Microsoft Satu Talenta? Microsoft Satu Talenta adalah
komunitas bagi orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikasi internasional dari Microsoft. Di dalamnya ada orang-orang yang sudah bersertifikasi dan para perusahaan-perusahaan yang menjadi partnersnya Microsoft. Jadi ini sudah dimulai rekan-rekan, ya, sudah angkatan 1, ya, angkatan pertama gitu ya, di Telkom Sigma. Ya, Telkom Sigma. Ya. Manajemen trainee ya kemarin itu. Jadi sudah mulai dan ini akan terus kami lakukan, ya. Dan tidak terkecuali buat rekan-rekan yang dari cycle 4, ya, angkatan keempat ini. Nanti juga akan ada untuk kami siapkan, ya, kami salurkan ke perusahaan-perusahaan rekannya Microsoft yang lainnya. Dan di sini kami nanti akan memposting untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut di Mari Belajar Karier, seperti itu. Nah, jadi nanti selain belajar, lulus dari kampus, rekan-rekan nanti akan kami berikan kesempatan untuk bisa bergabung dengan Microsoft Satu Talenta. Di sana sering diposting juga untuk kegiatan-kegiatan ataupun nanti itu sebuah lowongan pekerjaan. Dan juga bahkan ada semacam jalur khusus gitu ya, seperti yang angkatan pertama ini, ya, untuk bisa mendapatkan jalur ke perusahaan rekannya Microsoft langsung. Oke ya. Wah, Mas, saya lulus dari kampus, lulus dari perkuliahan, saya nggak pengen jadi staff, saya nggak pengen jadi bawahan. Saya pengennya jadi orang yang membangun sendiri. Nah, kami juga menyiapkan hal itu, rekan-rekan. Ada sebuah program namanya Microsoft Founder Hubs, ya. Rekan-rekan nanti bisa mengikuti ini, gitu ya. Bisa mendapatkan semacam bantuan baik secara finance maupun yang tidak, ya. Baik itu pelatihan nanti kami siapkan dari Mari Belajar Premium Training sehingga nanti rekan-rekan bisa approve, ya, bisa nanti keterima untuk ide-idenya. Nah, semua ini rekan-rekan sekalian kami rancang untuk rekan-rekan yang mengikuti program studi independen di angkatan yang keempat ini. Oke ya. Masih penasaran? Coba kita lanjutkan dulu. Nah, pendekatan proses pembelajaran kita nanti menggunakan OBE namanya. Ya. Outcome Based Education Model. Ya, jadi ini berfokus pada capaian pembelajaran. Nanti kami sudah siapkan RPKPS-nya, ya, RPS-nya. Nanti rekan-rekan akan bisa belajar di sana, ya, sumber daya belajar yang beragam dan terstruktur, materi yang sesuai dengan perkembangan industri, dan tentunya nanti fasilitas yang memadai. Dan itu semua kami lakukan, ya, mulai dari proses PDCA, ya, selalu kami lakukan PDCA-nya. Ya, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan pengembangannya. Dan ini kami implementasikan dalam 2 model pembelajaran secara garis besar. Ya. Yang pertama sinkron, kami sudah mengatur jadwal-jadwal yang harus rekan-rekan ikuti di setiap minggunya, kurang lebih 3 kali dalam seminggu. Satu pertemuan kurang lebih 2,5 jam atau 3 jam pembelajaran. Ya, nanti rekan-rekan akan mengikuti proses pembelajaran di sini dengan menggunakan Microsoft Teams, ya, dengan menggunakan Microsoft Teams. Sudah terjadwal dan nanti juga akan ada kalender akademik yang bisa rekan-rekan lihat kapan proses pembelajaran dimulai, berakhir, dan kapan ujiannya. Model pembelajaran yang kedua akan ada proses pembelajaran asinkron. Ya, secara tidak langsung. Kalau sinkron ini nanti rekan-rekan langsung bertatap muka dengan mentornya masing-masing. Mentornya juga ahli-ahli ya rekan-rekan ya. Baik yang dari bidang industri maupun nanti praktisi gitu ya. Ataupun dari bidang akademik, dosen. Nah, itu juga ada. Nah, di asinkron, rekan-rekan nanti akan belajar secara mandiri. Akan ada Mari Belajar Learn, bisa belajar secara mandiri. Ada Microsoft Learn juga sama, ada fitur assignment di Teams ya untuk mengumpulkan tugas, terjadwal dan ada konsultan role method atau problem based learning namanya ya. Problem based learning. Jadi nanti rekan-rekan akan diberikan studi kasus, ada sebuah kasus contohnya ya. Setelah itu nanti rekan-rekan
akan diberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan studi kasus tersebut ya. Kasusnya bisa dari industri gitu ya, memang berbasiskan industri kami susun dan nanti rekan-rekan akan diberikan waktu untuk menyelesaikannya ya. Nah, ini kurang lebih visualisasi untuk proses pembelajaran kita. Ini dari Mari Belajar Learn ya. Ini Microsoft Teams dan ini adalah Microsoft Learn. Ya, jadi kita menggunakan ini nanti untuk proses pembelajaran sinkron dan juga asinkron seperti itu. Nah, ini contoh dari consultant role method atau problem based learning gitu ya. Ada kasus, ada masalah, apa yang harus rekan-rekan lakukan, ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan, waktu pembelajarannya sudah ditentukan, topiknya juga sudah ditentukan, jadi nanti rekan-rekan akan lebih intens dan lebih matang untuk materi-materi yang sudah disusun tentunya. Nah, ini yang mungkin rekan-rekan sudah ini ya, bertanya-tanya dan ingin tahu gitu ya, tentang jalur pembelajarannya. Mungkin Mbak Ning bisa bantu untuk memberikan linknya nanti ya. Jadi ada 3 jalur pembelajaran kita rekan-rekan. Yang pertama Microsoft Platform Developer. Yang kedua Microsoft Data Engineer. Yang ketiga Data Analyst dan AI. Paham ya ketiga ini? Oke. Yang pertama yaitu Microsoft Platform Developer. Apa yang akan dipelajari? Rekan-rekan akan belajar nanti pemrograman. Ya, membuat aplikasi ya berbasiskan web gitu ya. Akan belajar C# dan juga ASP.NET ya, baik core maupun MVC nantinya. Rekan-rekan nanti akan menjadi seorang programmer yang handal yang bisa diandalkan lah gitu ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa masuk ke sini. Juga akan dilengkapi dengan skill cloud computing ya. Skill cloud computing dan security nanti di dalam Microsoft Platform Developer ini. Yang kedua adalah Microsoft Data Engineer ya. Apa itu Microsoft Data Engineer? Jadi jalur pembelajaran ini rekan-rekan nanti akan diberikan pemahaman bagaimana caranya kita bisa menyiapkan data. Karena memang saat sekarang ini data itu banyak rekan-rekan, tapi banyak sekali data ini yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, muncullah sebuah role yang namanya adalah Microsoft Data Engineer ya. Orang yang menyiapkan pipeline data, orang yang melakukan ETL data, orang yang nanti memastikan data itu tersedia, orang yang memastikan bahwasannya data ini dapat digunakan nanti oleh role-role selanjutnya gitu ya, karena nanti berhubungan. Nah, ini adalah Microsoft Data Engineer. Bagaimana permintaannya di pasar? Tinggi sekali rekan-rekan ya. Cari saja data engineer penuh ya dengan role-role-nya di tempat-tempat lowongan pekerjaan gitu ya. Dan tentunya nanti rekan-rekan karena ikut ini bisa masuk ke Microsoft 1 Talenta. Yang ketiga yaitu data analis dan AI. Ini yang paling banyak untuk peminatnya. Data analis dan AI ya. Ini sehari saja setelah kami di-approve dan kami posting, pendaftarnya aja sudah 400 ya. Baru sehari gitu loh. Sehari dan kuotanya cuma 200. Kalau Microsoft Data Engineer ini 100, platform developer 100. Nah, jadi total semuanya 400 rekan-rekan. Jadi total semuanya adalah 400. Gitu ya. Dan nanti rekan-rekan sekalian di data analis dan AI ini akan belajar bagaimana cara untuk mendapatkan data, memodelkan data, memvisualisasikan data, ya, mempublish visualisasi, membuat dashboard, memaintain nanti untuk aset-aset dan sejenisnya. Selain itu, rekan-rekan juga nanti akan belajar bagaimana AI itu, apa kecerdasan buatan itu, bagaimana machine learning, bagaimana computer vision, bagaimana natural language processing, bagaimana nanti itu anomaly detection, dan yang sejenisnya. Nanti akan belajar di sini, di data analis dan AI. Oh, saya sukanya tentang pemrograman, tentang logika, gitu ya, karena memang pemrograman itu harus bagus logikanya ya. Nah, pilih nanti yang Microsoft Platform Developer. Ya.
Jurusan-jurusan yang saya sarankan di sini sebenarnya di jurusan teknik, kalau saya sarankan sebenarnya nggak menutup yang lain juga ya. Teknik atau STEM ya, atau MIPA gitu ya, istilahnya MIPA ya. Udah itu aja yang saya sarankan ke sini, gitu ya. Oh berarti saya kalau di IPB nggak jurusannya seperti ini Mas, boleh nggak saya tuh ada minat, pernah belajar juga sebelumnya di pemrograman, boleh, nggak ada masalah, silakan. Dites saja, ya, daftar saja. Oh, saya sukanya nanti itu menyiapkan data, Mas, mendapatkan big data gitu ya, sampai petabyte gitu ya, datanya besar sekali. Terus nanti menyiapkan pipeline-nya, Mas, menyiapkan ETL, proses ETL-nya gitu ya. Nah, ambil nanti Microsoft Data Engineer. Ya. Oh, saya nanti inginnya menjadi seorang data analis ya, yang dia itu nanti bisa membuat visualisasi data, yang kenal dengan AI, yang bisa membuat computer vision dan sebagainya. Ambil nanti track ini. Silahkan nanti rekan-rekan tentukan yang mana jalur pembelajaran yang rekan-rekan pertama minati, yang kedua mungkin ada background rekan-rekan di sana. Gitu ya. Ada background rekan-rekan di sana. Seperti itu. Microsoft Data Engineer ini sebenarnya bagi yang bukan dari teknik maupun dari STEM gitu ya, atau ilmu komputer gitu ya, ilkom, nggak ada masalah, bisa ikut di sini kok ya. Kalau misalnya rekan-rekan bisa adaptasi cepat gitu ya. Karena tentunya nanti akan belajar pemrograman juga semacam Python dan sejenisnya. Kalau misalnya rekan-rekan nanti, oh saya nggak punya latar background IT atau teknik atau STEM atau MIPA, bisa nggak ikut data analis AI? Bisa. Ya, asalkan mau belajar, asalkan mau adaptasi dengan cepat, bisa. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Oke, ini adalah capaian untuk profil lulusan. Ya, capaian untuk profil lulusan dari masing-masing track. Ya, yang pertama di sini untuk Microsoft Platform Developer ada 7 mata kuliah kita nanti, ada 7 mata kuliah. Dan secara garis besar rekan-rekan nanti akan belajar kemampuan teknis tentang pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman .NET. Ya. Jadi nanti akan dikombinasikan dengan komputasi awan Microsoft Azure. Nah, jadi nanti rekan-rekan outputnya apa? Programmer, developer. Ya, developer. Yang kedua ada Microsoft Data Engineer. Ya, nanti rekan-rekan akan mulai untuk mendapatkan kemampuan menganalisis data mentah, mengembangkan dan memelihara himpunan data, meningkatkan kualitas dan efisiensi data dengan menggunakan Microsoft Azure. Ya, Microsoft Azure salah satu tools yang banyak sekarang digunakan oleh data engineer, rekan-rekan. Ya, selain juga cloud computer yang lain, Azure menjadi salah satu yang banyak digunakan akhir-akhir ini. Ya, mata kuliahnya sama, ada 7. Dan yang terakhir ada data analis dan AI. Rekan-rekan nanti akan mulai untuk mendapatkan data, memelihara basis data, yang menyiapkan pemodelan data, membuat visualisasi sehingga nanti bisa dikaitkan dengan AI. Rekan-rekan nanti akan mendapatkan lulusan yang seperti ini. Terdapat juga 7 mata kuliah di dalamnya. Secara detail inilah kursus ataupun mata kuliah yang akan rekan-rekan dapatkan ketika mengambil mata kuliah Microsoft Platform Developer. Pertama, rekan-rekan nanti akan belajar C# dan .NET Fundamental. Ya, C# dan .NET Fundamental. Bagaimana pemrograman dasar itu membuat Hello World pertama. Gitu ya. Bagaimana nanti string itu, variabel, method, array, ya, fungsi logika, if, else, gitu. Terus juga akan belajar nanti HTML basic, ya, CSS basic, JavaScript, terus juga jQuery, ya, sampai dengan membuat web API nanti di sini. Bobotnya 3 SKS. Di yang kedua ada web development. Rekan-rekan nanti akan belajar entity framework, ya, belajar nanti authentication, belajar nanti Blazor, belajar nanti untuk deploy nanti di sini. Ya. Bobotnya juga sama, 3 SKS. Ya. Yang ketiga ada Microsoft Azure Fundamentals. Ini nama mata kuliahnya. Ini nanti rekan-rekan akan belajar cloud computing itu bagaimana, IaaS itu bagaimana, SaaS itu bagaimana, PaaS itu bagaimana,
bagaimana nanti web yang sudah kita buat nanti kita masukkan, kita deploy ke cloud gitu ya, sehingga bisa diakses oleh orang banyak. Bagaimana mengatur load balancing-nya nanti di sini, di Azure Fundamental. Bobotnya sama 3 SKS. Yang keempat, nah ini kursus ataupun mata kuliah request dari Microsoft. Karena kita tahu rekan-rekan akhir-akhir ini banyak sekali kasus kecurian data. Ya, karena memang kalau misalnya kita lihat rekan-rekan sekalian, di Indonesia sendiri banyak sekali orang yang bisa membuat teknologi, khususnya aplikasi, ya, layanan, service gitu ya. Tapi jarang sekali orang yang bisa mengamankan, bisa membuat tapi nggak bisa untuk mengamankan. Maka di sini Microsoft menyarankan untuk memasukkan mata kuliah namanya adalah Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals. Bobotnya sama 3 SKS. Ya, bagaimana zero trust, bagaimana itu nanti multi-factor authentication, cloud defender ya, dan lain sebagainya. Nanti di sini. Ya. Yang 4 ini merupakan hard skill. Hard skill yang akan rekan-rekan dapatkan. Gitu ya. Nah, untuk menunjang hard skill ini, ya, untuk menunjang hard skill ini, kita sediakan 2 mata kuliah soft skill, yaitu design thinking, bagaimana cara berpikir yang benar gitu ya untuk menghasilkan sebuah produk, dan bagaimana nanti cara kita untuk mengelola sebuah project, mengelola anggota, mengelola budgeting ya, bagaimana cara memanfaatkan agile dalam sebuah tim, nanti kita akan mendapatkan modern project management. Ada 2 soft skill-nya ya. Soft skill. Nah, hasilnya apa? Dari hard skill dan juga soft skill ini, rekan-rekan akan mengerjakan nanti capstone project. Ya, capstone project itu tugas akhir. Yang mana nanti capstone project ini akan digabungkan antara ketiga track. Kan tadi ada platform developer, data engineer, data analyst, dan AI. Nah, itu nanti akan digabung dari Microsoft Platform Developer 1 orang, data engineer 1 orang, data analyst dan AI nanti ada 2 orang. Nah, jadi satu tim itu ada kurang lebih 4 orang. Nah, hasilnya apa? Di capstone project. Rekan-rekan nanti akan diberikan semacam boleh dikatakan masalah gitu ya, dan rekan-rekan nanti akan menyediakan solusinya. Gitu. Totalnya berapa? 20 SKS. 20 SKS. Selanjutnya, data engineer. Untuk nomor 3 sampai nomor 7 sama ya dengan yang sebelumnya. Bisa dilihat ya. Nah, sama dengan yang sebelumnya. Cuma yang beda itu nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 1 rekan-rekan akan belajar data fundamental. Rekan-rekan akan belajar bagaimana data terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, OLTP ya, OLAP gitu ya. Nanti rekan-rekan akan belajar di sini. Ya, data-data fundamental yang harus rekan-rekan ketahui sebelum menjadi seorang data engineer. Gitu ya. Selanjutnya ada di sini data engineer associate. Rekan-rekan nanti akan belajar bagaimana Azure Databricks, Hadoop, Apache Spark, dan lain sebagainya untuk menyiapkan pipeline data, melakukan ETL, mengolah data besar, big data, nanti di sini. Ya, totalnya sama, 20 SKS. Bentar ya, saya minum bentar. Oke, totalnya 20 SKS ya. Yang ketiga, ada data analis dan AI. Nah, kalau di sini, kalau misalnya rekan-rekan lihat, nomor 4 sampai nomor 7 sama dengan yang sebelumnya. Sama nomor 1 juga sama dengan yang sebelumnya di data engineer. Karena memang data analis gitu ya, AI dan data engineer itu ada irisan. Ada irisan. Makanya di sini data engineer dan track data analis dan AI itu Azure Data Fundamentals-nya itu sama-sama ada. Yang beda itu 2 ini. Yaitu Azure AI Fundamentals, rekan-rekan nanti akan belajar computer vision, machine learning, ya, regresi itu bagaimana, ya, supervised learning itu bagaimana, unsupervised learning itu bagaimana, nanti akan belajar di sini.
gitu ya, di AI fundamental. Terus nanti rekan-rekan yang ingin meningkatkan skill data analis nanti ada di sini. Ya, kebetulan kemarin saya juga ngajar ini, data analis ini dengan Power BI, rekan-rekan nanti akan bisa membuat mendapatkan data, melakukan modeling data, memvisualisasi data, membuat report, membuat dashboard dan sebagainya. Nanti di sini. Totalnya 3 SKS sama dengan track-track ataupun jalur pembelajaran sebelumnya, totalnya ada 20 SKS. Ya. Jadi inilah mata kuliah dari masing-masing jalur pembelajaran. Nah, ini ada Microsoft Certification Path. Jadi kalau di Microsoft itu ada level-levelnya rekan-rekan. Level pertama itu fundamental, ya. Naik sedikit nanti ada associate. Naik lagi sedikit nanti yang terakhir ada expert gitu ya. Salah itu sih. Expert. Nah, ada juga nanti role based namanya, ada juga specialty. Ya, dan lain sebagainya. Tapi ini nggak perlu rekan-rekan pikirkan, ya. Ini nanti seiring nanti karir rekan-rekan di bidang Microsoft ataupun teknologi Microsoft akan tahu sendiri. Jadi yang perlu rekan-rekan siapkan adalah mendaftar di program studi independen ini saja. Nah, untuk urusan ini nanti rekan-rekan akan paham sendiri seiring berjalannya waktu. Nah, di sini rekan-rekan nanti berpeluang. Saya coret ya, saya lingkarin. Berpeluang untuk mendapatkan sertifikasi internasional ya dari Microsoft. Pertama, rekan-rekan akan berpeluang mendapatkan sertifikasi di UTS. Jadi di UTS nanti akan ada proses sertifikasi internasional yang bisa rekan-rekan dapatkan, gitu ya, berpeluang mendapatkan sertifikasi di UTS. Kalau misalnya rekan-rekan lulus di sini, rekan-rekan berpeluang lagi dapat 1 sertifikasi internasional lagi. Kalau lolos di yang pertama. Paham ya? Wah, kalau nggak lolos gimana, Mas? Ya. Kalau nggak lolos, nanti rekan-rekan akan mendapatkan di sini ada peluang sertifikasi melalui Virtual Training Days namanya. Jadi rekan-rekan, semua ini itu ya akan rekan-rekan dapatkan kesempatan. Jadi setiap orang nanti akan diberikan peluang. Ya, tentunya nanti akan ada semacam syarat dan ketentuan, gitu ya. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan peluang ini minimal rekan-rekan pasti bisa mengikuti. Ya, ini saya garis bawahi ya, belum tentu lulus loh ya. Karena ujiannya juga nggak mudah gitu ya, harus sungguh-sungguh. Rekan-rekan minimal pasti berpeluang mendapatkan 1 sertifikasi minimal loh itu ya, setiap orang. Ya, bahkan bisa lebih. Ya, nanti akan dijelaskan kalau misalnya rekan-rekan sudah bergabung dengan kami. Makanya jangan lupa untuk mendaftar. Oke. Di Capstone Project, nanti output-nya rekan-rekan akan kami arahkan ke 4 hal. Bisa mengikuti Microsoft Imagine Cup, bisa mengikuti PKM baik itu T, KC maupun K, ya teknologi, KC Karya Cipta ya kalau saya nggak salah, K ini kewirausahaan. Nah, yang ketiga bisa mengikuti ACM Microsoft Student Research Competition yang jago nulis-nulis, nah bisa ikut di sini nih, ya. Atau Microsoft Startup for Founder Hub. Saya jelaskan satu-satu dulu. Jadi hasil dari tugas akhir rekan-rekan, Capstone Project rekan-rekan itu akan kami coba yang terpilih akan kami ikutkan ke Microsoft Imagine Cup. Ya, yang mana di sana ada 4 kategori masalah yang diberikan. Pertama ada Air Solution, yang kedua ada Education, yang ketiga ada Health, dan keempat ada Lifestyle. Gitu ya. Nanti solusinya berarti nanti Capstone Project rekan-rekan ini akan mengarah ke sini. Ya, akan mengarah ke 4 hal itu. Atau misalnya rekan-rekan yang ingin mengikuti PKM nanti di kampusnya bisa nanti memanfaatkan juga. Atau yang ingin nanti menulis ya di riset, di paper dia, di publikasinya bisa mengikuti ACM Research Competition. Dan yang terakhir yang ingin nanti membangun startup sendiri bisa mengambil Microsoft Startup for Founder Hub. Ya, ini kan ada nanti untuk pendampingan ya baik itu material maupun yang non material seperti itu. Nah, ini diingat ya bagi rekan-rekan yang mengikuti program ini yang lolos nantinya komponen penilaian. Ingat ya.
kehadiran sinkron, ya, kehadiran tatap muka dengan para mentor, para dosen itu dihitung 25%, ya. Satu kursus itu 8 kali. Hitung aja, ya. Kalau masuk 8 kali berarti udah dapat 25. Paham ya? Keaktifan di kelas, kalau dia aktif di kelas gitu ya, menyalakan kamera, ada di kelas gitu ya, tidak meninggalkan kelas, masuk habis itu ditinggal gitu ya, dipanggil-panggil nggak ada. Nah, itu nanti nggak akan dapat nih keaktifan kelasnya. Gitu ya. Karena banyak juga kasus beberapa kali yang kami lihat datang habis itu hilang. Nah, itu nanti biasanya akan ditandai itu sama mentornya. Selanjutnya ada tugas asinkron, ya. Tugas asinkron ini tadi itu 30% dan final assessment itu UTS dan UAS, ya. Itu nanti 30%. Nah, ada ambang batas kelulusan rekan-rekan. Ambang batas kelulusan. Jadi setiap kursus, ya, kursus itu minimal nilainya ada 50. Contohnya, tadi ada 7 kursus, ada satu kursus yang dapat 50. Tapi yang lainnya 90, 80, 70, 80, 80, 60 contohnya. Maka dia bisa lulus. Karena nilai dia yakninya di atas rata-rata 60%. Jadi setiap kursus minimalnya adalah 50, ya, minimal setiap kursus itu nilainya minimal 50. Tapi rata-rata untuk bisa lulus dari program studi adalah 60% atau 60 nilainya, gitu ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat-lihat dulu, oh bidang ini cocok nih, gitu ya. Ya, saran saya mah pilih bidang ataupun jalur yang mungkin rekan-rekan itu berminat mau menyediakan waktu belajar untuk di sana, gitu ya. Ini untuk penilaian custom project-nya, terkait nanti masalahnya, pengetahuannya, solusinya, produknya, dan juga presentasinya bagaimana. Nah, ini tapi nanti akan dijelaskan lebih detail ya, karena dia ada panduan tersendiri. Nah, ini transkrip nilai ya. Jadi nanti akan ada nama kursusnya apa, berapa SKS, CPMK-nya berapa, capaian pembelajaran mata kuliahnya berapa, berapa nilai akhirnya, nilai per CPMK-nya berapa, bobot konversinya berapa, nilai hurufnya berapa. Kami juga menyediakan di sini untuk konversi nilainya. Ya. Tapi tentunya nanti disesuaikan dari kampus masing-masing. Kalau IPB contohnya beda nilai rentang nilainya, nanti ikuti yang dari IPB saja. Tapi ini yang disarankan. Dan akan ada tanda tangan digital yang tidak bisa untuk diotak-atik. Oke, yang selanjutnya fasilitas. Ya, ini udah mau habis ya. Nanti banyak tanya jawab saja. Pertama, fasilitas rekan-rekan. Oke, fasilitas pertama berpeluang mendapatkan 3 sertifikasi internasional Microsoft level fundamental. Setiap orang berpeluang untuk ini. Oke ya. Yang kedua, rekan-rekan nanti untuk bisa belajar ada 2 fasilitas yang kami siapkan, yaitu Massive Open Online Course atau MOOC, yakni Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa memanfaatkan ini. Yang ketiga, Azure Pass ya. Jadi nanti bagi yang tidak memiliki Azure for Student, nanti bisa menggunakan Azure Pass untuk bisa mengakses cloud computing Microsoft, gitu ya. Perangkat lunak pembelajaran Office 365 Persiweb, Visual Studio, Power BI dan yang lain-lainnya bisa nanti rekan-rekan dapatkan. Sertifikat kelulusan dan awarding di akhir program, Mente terbaik dan capstone terbaik. Nah, khusus untuk capstone terbaik, saya kasih tahu apa hadiahnya. Ya, ini mungkin menjadi penyemangat bagi kita untuk berbuat yang terbaik nantinya dalam program ini. Yang terbaik, capstone project terbaik akan ada 3 kelompok. 1 dari track developer, 1 dari track engineer, data engineer, 1 dari track data analis dan AI. Gitu ya. Setiap masing-masing kelompok terbaik. Oke. Ya. Kelompok terbaik ini akan kami beri, karena ini kan gabungan juga ya, udah jadi gabungan. Jadi kami akan memilih 3 kelompok terbaik. Ya. Yang mana setiap kelompok akan mendapatkan beasiswa 10 juta masing-masingnya. Jadi totalnya 30 juta untuk kelompok terbaik. Ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa mendapatkan ini di akhir program. Kalau misalnya menjadi yang terbaik seperti itu. Persyaratannya apa? Nah ini, silakan ya dibaca ya,
baik-baik, yang benar ya, karena nanti rekan-rekan akan mengikuti ini. Kalau nggak sesuai nggak bisa, ya. Pertama harus mahasiswa aktif, terdaftar di PD Dikti atau belum dinyatakan lulus dari program studi terakreditasi baik PTN maupun PTS. Jadi bawah naungan Kemendikbudristek. Berarti ini IPB udah centang. Oke ya, kecuali rekan-rekan lagi cuti ya, beda lagi. Yang kedua, mahasiswa aktif pada jenjang D2, D3, D4, S1 ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, saya ambil contoh yang ini aja ya, yang D4 atau S1. Minimal berarti rekan-rekan itu sekarang kan semester 6 ya, semester genap ya, semester genap. Berarti nanti rekan-rekan itu yang boleh mendaftar minimal yang sekarang mau masuk ke semester 6. Ya. Kalau mau masuk ke semester 8 boleh. Tapi, nah ini yang udah mau masuk semester 8, boleh ikut tapi dia tidak boleh yudisium selama program berjalan. Jadi harus selesai dulu program, baru dia boleh yudisium. Itu boleh. Oke ya, tapi kalau misalnya, oh saya 2 bulan lagi mau lulus, gitu ya, mau yudisium, terus saya mau ikut daftar, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi nanti selain itu kami juga wajibkan mahasiswa ini secara penuh full time dan fokus pada program MSIB ini. Untuk daftarnya bisa di sini, go.maribelajar.org/MSIB, seperti itu. Oke ya, bisa dicek, di screenshot boleh nih, ya. Screenshot untuk mendaftar nanti. Baik, rekan-rekan sekalian, silakan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kami bisa mengikuti di Instagram maribelajar.id, LinkedIn juga Mari Belajar, Facebook juga maribelajar.id, YouTube juga Mari Belajar. Seperti itu ya. Boleh tuh ditambah ya, di-subscribe saja YouTube-nya biar tambah banyak subscribernya. Seperti itu ya. Oke, baik rekan-rekan, itu saja dari saya ya. Terlalu lama nanti rekan-rekan juga malah tidur ya. Silakan bagi yang ingin berdiskusi ya, boleh untuk bertanya. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih banyak Mas Rinaldi atas pemaparannya. Itu tadi teman-teman terkait program studi independen di angkatan 4 tahun 2023 yang ditawarkan oleh Mari Belajar kolaborasi dengan Microsoft Indonesia. Nah, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom chat ataupun bisa raise hand, dan nanti bagi yang beruntung kita berikan voucher GoPay sebesar Rp50.000. Silakan teman-teman. Nah, ini tadi pada dasarnya saat ini kami sudah melakukan sembari menunggu ya, menunggu teman-teman mungkin memikirkan atau menuliskan pertanyaannya. Saya ingin memberikan informasi nih khusus bagi teman-teman yang ada di Institut Pertanian Bogor. Nah, saat ini pada dasarnya kami sudah melakukan proses seleksi awal, yakni istilahnya memastikan apakah institusi teman-teman ada di bawah naungan Kemdikbudristek atau tidak. Nah, kalau misalkan untuk IPB tentu sudah jelas sekali ya, sudah ada di Kemdikbudristek dan pasti lolos tahap ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu adalah kami harus melakukan proses proses seleksi terkait SPTJM dan surat rekomendasi. Nah, saat ini tadi kami menemukan mungkin barangkali ada yang hadir atau mungkin kenal begitu ya. Ini ada salah satu menti dari IPB, namanya itu ada Dea Salvira. Nah, Dea Salvira saat ini tuh kalau kami cek itu untuk untuk surat rekomendasinya, surat SPTJM-nya. Nah, SPTJM-nya itu masih belum di-stempel atau belum ditandatangani oleh pihak yang berwenang, jadi masih kosong gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang saat ini join pada hari ini dan nanti mau mendaftar, pastikan dulu SPTJM dan juga surat rekomendasinya telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, dan pastikan apabila memang dituliskan wajib cap basah, pastikan ada cap basah di sana begitu ya. Kecuali mungkin apabila ada di dalam level Kaprodi yang mungkin belum memiliki stempel, mungkin bisa dikondisikan ya. Tapi kalau misalkan kalau tadi sepertinya kalau si Dea gitu ya, itu pada dasarnya masih belum ada tanda tangannya. Jadi mungkin kalau misalnya join pada siang hari ini bisa diperbagi lagi begitu SPTJM-nya. Silahkan teman-teman apabila ada pertanyaan, kami persilahkan bisa raise hand ataupun juga bisa chat aja gitu.
kita santai aja teman-teman, nggak perlu malu-malu ya. Jadi pada dasarnya di IPB kalau berdasarkan pengecekan saat ini juga cukup banyak begitu ya untuk yang mendaftar di tempat kami. Dan mungkin barangkali teman-teman di sini masih ada yang belum mendaftar, mungkin after ini sudah tadi dijelaskan apa saja jalur pembelajarannya dan benefit-benefitnya. Mungkin nanti setelah ini ketika memang tertarik bisa langsung register saja, dan apabila ingin lebih memantapkan silahkan ajukan pertanyaan pada sesi siang hari ini. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kita pada dasarnya mengagendakan atau mengalokasikan hingga pukul 3 sore bagi teman-teman, khusus untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Oke, ini ada pertanyaan dari Anissa gitu ya. Oke, terima kasih Anissa sudah bertanya dari Perikanan dan Ilmu Kelautan. Izin bertanya Kak, tugas akhir nanti apakah akan ada seleksi lagi untuk diikutsertakan lomba teknologi atau semua kelompok diikutkan? Apakah semua biaya dari pihak studi independen? Kemudian jadwal pembelajaran secara sinkron sendiri apakah bisa menyesuaikan dengan jam perkuliahan? Dan kemudian yang ketiga adalah mungkin boleh Kak ceritakan pengalaman Kakak selama mengikuti studi independen, apa saja kendala dan tips dari Kakak bagi yang ingin bergabung dan belum yakin dengan kemampuan pribadi. Mungkin Mas Rinaldi bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Anissa. Silahkan. Oke, cek. Oke, terima kasih Mbak Nisa ya. Saya biasanya manggilnya Mbak ya, karena tinggalnya di Jawa mungkin kali ya. Oke, jadi Anissa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya. Jadi bertanya tugas akhir nanti apakah akan ada seleksi lagi untuk diikutkan lomba teknologi atau semua kelompok diikutkan, dan apakah semua biaya ditanggung oleh pihak studi independen. Oke, untuk perlombaan tersebut sebenarnya tidak ada biaya, Anissa ya. Jadi biasanya untuk Imagine Cup ya itu nggak ada biaya. Jadi nanti bisa langsung diikutkan. Semua yang kami daftarkan tadi itu, yang kami paparkan tadi itu tidak ada biaya untuk untuk proses pendaftarannya. Jadi kalaupun nanti Anissa mau ikut daftar bisa langsung daftar tanpa harus menunggu instruksi dari kami. Paham ya Anissa ya? Jadi bisa untuk diikutkan. Apakah hanya kelompok tertentu? Tentu tidak. Siapapun bisa mendaftar nantinya. Siapapun bisa mendaftar. Kemudian untuk jadwal pembelajaran secara sinkron sendiri, apakah bisa menyesuaikan dengan jadwal jam perkuliahan? Oke. Jadi begini, karena rekan-rekan itu kan udah ada SPTJM ya. Nah, di SPTJM itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya rekan-rekan itu mengikuti proses pembelajaran di studi independen ini ya, yang itu nanti diakui oleh kampus. Ya, diakui oleh kampus dan itu bisa dikonversikan ya ke mata kuliah yang ada di program studinya. Pun kalau misalnya ada nanti itu contohnya yang tidak bisa ditinggali, contohnya ada contohnya kayak magang contohnya ya, yang harus gitu ya, dan nggak bisa diganti contohnya. Nah itu nanti di beberapa kesempatan boleh untuk izin, tapi memang ada batas izinnya. Ya sama seperti kita perkuliahan gitu ya. Saya masih ingat sekali waktu saya kuliah dulu, 70% gitu ya. Pokoknya harus habiskan dulu 70% ya untuk setiap mata kuliah gitu ya. Nah, itu tekniknya ya rekan-rekan ya tekniknya. Tapi saya bukan menyarankan loh ini ya, bukan. Tapi kita bisa menyesuaikan nanti mana yang prioritas mungkin di saat itu karena beda-beda ya. Di saat waktu-waktu tertentu mungkin beda prioritasnya. Intinya kita ada jadwal minimal masuk minimal sehingga nanti nilainya bisa terpenuhi. Pun kalau nggak masuk nanti bisa karena memang sangat-sangat penting sekali gitu ya. Bisa izin, tapi tentunya di sini karena sudah ada SPTJM ya, sudah ada kesepakatan dengan universitas, maka universitas seharusnya sudah paham dengan hal itu ya. Dan nanti rekan-rekan kalau misalnya yang waktunya tidak bisa ikut itu akan bisa mengikuti programnya dengan melihat rekaman atau nanti akan diberikan tugas oleh mentornya seperti itu. Yang ketiga, mungkin boleh Kakak ceritakan pengalaman Kakak selama mengikuti studi independen, apa aja kendala dan tips dari Kakak bagi yang ingin bergabung namun belum yakin dengan kemampuan pribadi. Jujur saya maupun Mbak Ning nggak pernah ikut ya. Jadi kami hanya menyediakan saja ya. Kami ini semacam pelayan lah ibaratnya ya, yang menyediakan program studi independen ini ya Mbak Anissa. Jadi kalau tips dari kami, kebetulan saya juga mengajar gitu ya, dan Mbak Ning memang lebih banyak ke manajemennya.
Jadi kalau tips dari saya, kalau misalnya nggak yakin dengan kemampuan pribadi, gitu ya, rekan-rekan nanti pertama ya, coba nanti rekan-rekan, pastikan dulu sama diri pribadi, siap nggak untuk mengikuti program ini, gitu ya. Karena begini rekan-rekan, saya banyak sekali melihat ya mahasiswa-mahasiswa yang bukan dari jurusannya, ya, yang bukan dari background-nya, itu malah menjadi mahasiswa terbaik lulusan. Saya ingat sekali di angkatan pertama itu yang terbaik dalam jalur pembelajaran cloud fundamental itu adalah mahasiswa HI. Ya, ingat banget saya itu. HI nggak ada hubungannya sama cloud gitu ya. Tapi dia bisa menjadi itu, menjadi yang terbaik. Tentunya dia prosesnya panjang ya dan butuh fighting yang memang luar biasa. Intinya kalau misalnya Anissa siap gitu ya untuk ibaratnya menyiapkan waktu belajar ya, siap dengan tantangan baru gitu ya. Karena memang adaptasi ini rekan-rekan, skill adaptasi ini sangat diperlukan dalam dunia kerja gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anissa yakin, kenapa tidak? Ya, saya yakin kalau misalnya memang sungguh-sungguh pasti bisa. Banyak sekali mahasiswa saya dari IPB ya. Beberapa ada juga dari PB sebelumnya, baik cycle 1, 2 maupun 3. Ya, ada yang dari IPB. Jadi saya lihat mereka bukan dari background IT, tapi mereka bisa untuk itu gitu loh. Kenapa Anissa juga nggak bisa? Itu loh maksudnya. Jadi seharusnya pasti bisa. Tips juga dari saya. Nah, ini kebetulan karena kami menyediakan apa ya, roadshow ya khusus untuk mahasiswa IPB. Ya kami nggak menyediakan untuk semua universitas ya, tapi karena kami ibaratnya apa ya, boleh dikatakan memberikan jalur khusus gitu ya, untuk mahasiswa IPB. Nah, ini saya kasih tips gimana caranya bisa lolos nanti ketika, pretest, karena ada pretestnya nanti ya. Nah, jadi ini saya kasih tipsnya. Ya, dilihat ya semuanya ya. Di sini rekan-rekan coba dibuka nanti untuk, kampus merdekanya, dilihat mau ambil track yang mana. Ini kan ada 3 ya, data analis, AI, data engineer, dan platform developer. Oke, saya mau ngambil yang, data analis AI. Oke, saya klik. Oke. Nanti di sini rekan-rekan nggak usah lihat program yang lain, oke ya. Nggak usah lihat program lain, lihatnya program kami saja, oke ya. Nah, di sini nanti silahkan dibaca untuk rincian kegiatannya. Nah, nanti akan ada rincian kegiatannya. Di sini nanti rekan-rekan nanti bisa lihat ada modul pembelajaran, oke ya. Ada Microsoft Azure Data Fundamental, ada Azure AI Fundamental, dan sebagainya, ya. Nah, yang dites itu, nah ini saya kasih bocoran ya. Saya kasih bocoran langsung ke kalian. Yang dites itu hanya yang hard skill. Oke ya. Yang dites itu hanya yang hard skill. Jadi nanti rekan-rekan harus siapkan yang hard skill ini. Gimana caranya? Caranya kayak gini. Nanti masuk di aqe.ms gitu ya, /learn. Nah, ini saya kopikan ya. Saya kopikan di kolom chat biar rekan-rekan nanti bisa lihat juga ya. aqe.ms/learn. Nah, ini ya, saya enter. Oke. Nah, tambah nih jaringannya. aqe.ms/learn. Nah, ini. Nanti rekan-rekan coba belajar-belajar dulu sebelum waktu ambil tesnya. Contohnya di sini ada Azure Data Fundamental ya. Nah, dicari nanti di sini di kolom pencarian Microsoft Azure Data Fundamental. Nah, di enter. Nanti akan muncul paling atas tuh biasanya. Ya, akan muncul kayak gini. Ya, kalau saran saya nanti rekan-rekan bisa lihat di sini ya, ada intro Azure Data Fundamental dan sebagainya. Pilihnya yang training ya. Pilihnya nanti yang training di sini. Atau ambil certification juga bisa. Nah, ini aja ya. Yang certification karena dia langsung menuju ke materi seutuhnya. Ya. Ambil yang certification, oke. Setelah itu nanti ambil di sini ada Microsoft Certified nih ya. Ambil yang paling pertama. Atau nanti Microsoft Azure AI Fundamental sama, nanti dimasukkan di sini Microsoft Azure AI Fundamental. Di enter, dicari certification. Ambil yang pertama. Nah, materinya nanti ya bisa rekan-rekan baca di sini. Nah, ini materinya nih. Nah, nanti bisa diklik start, baca-baca saja dulu. Ya nggak akan yang susah-susah ya, paling yang awal-awal tuh nanti ditanya-tanya saja. Ya. Nah, ini saya udah kasih tahu nih. Jadi seharusnya dari IPB seharusnya lebih banyak yang lolos, gitu ya. Karena udah saya kasih tahu soalnya dan ini nggak semua univ kami lakukan roadshow, gitu ya.
silakan nanti dicoba seperti itu. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Terjawab ya Kak Anissa. Jadi pada dasarnya program studi independen ini sepenuhnya gratis dan nanti outcome-nya dari program studi independen nanti dari capstone project yang teman-teman kerjakan akan diarahkan untuk mengikuti sejumlah sejumlah kompetisi mulai dari Microsoft Imagine Cup. Kemudian Imagine Cup-nya nanti akan dilaksanakan Imagine Cup 2024 ya teman-teman ya. Karena di tahun 2023 saat ini sudah berjalan, jadi di Januari itu sudah masuk ke semifinal saat ini, jadi memang masih belum bisa mengikuti. Jadi memang nanti baru bisa join di Microsoft Imagine Cup di tahun depan, begitu ya. Atau nanti biasanya pendaftarannya di akhir tahun. Jadi istilahnya seenggaknya di pertengahan tahun teman-teman udah punya karyanya, nanti tinggal disempurnakan, kemudian nanti bisa langsung diikutsertakan dalam Microsoft Imagine Cup dan juga kompetisi-kompetisi yang lainnya. Kemudian nanti apabila misalkan nih capstone project-nya oke banget gitu ya, nah itu nanti bisa istilahnya kita bisa bantu support untuk bagaimana pengembangan startup-nya apabila teman-teman nanti tertarik untuk menggunakan istilahnya mengembangkan itu menjadi sebuah startup gitu ya, nanti menjadi foundernya gitu, nanti bisa juga kami bantu support. Jadi outcome-nya adalah memang teman-teman diharapkan bisa menghasilkan capstone project yang memiliki kualitas tinggi yang bersaing di kancah internasional gitu ya. Dan kemudian juga istilahnya apakah nanti jamnya bisa menyesuaikan atau enggak, karena pada dasarnya program studi independen ini bisa menggantikan aktivitas perkuliahan teman-teman. Jadi idealnya begitu ya, ketika teman-teman ikut program ini dan teman-teman coba mungkin pelajari dulu ketika menandatangani sebuah SPTJM, poin-poinnya coba dicermati terlebih dahulu. Apa sih artinya gitu ya. Nah, artinya pada dasarnya ketika teman-teman menandatangani SPTJM adalah teman-teman berkomitmen untuk mengikuti program ini dari awal hingga akhir, dan istilahnya program ini bisa menggantikan aktivitas perkuliahan begitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengikuti perkuliahan di kampus karena teman-teman sudah mengikuti perkuliahannya di mitra, istilahnya dalam ini adalah dengan Mari Belajar dan Microsoft. Jadi langsung belajar terkait teknologi industri yang nanti akan digunakan di masa depan. Dan kemudian juga apabila nanti memang terpaksa banget ternyata ada mata kuliah wajib seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Rinaldi yang tidak bisa ditinggalkan, maka diperkenankan namun memang tidak lebih dari 4 SKS begitu ya harapannya. Jadi nanti teman-teman bisa fokus ke sini gitu. Seyogianya sih kampusnya juga sudah mengerti karena sudah menandatangani, karena pada dasarnya sudah ada MOU antara Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek ini dengan universitas atau perguruan tinggi teman-teman begitu ya. Dan memang mungkin saya ucapkan selamat juga karena memang teman-teman itu terpilih begitu universitasnya atau perguruan tinggi lebih tepatnya terpilih untuk kami berikan roadshow, dan tadi sudah diberikan macam kisi-kisi pretestnya tuh apa aja gitu ya. Nah itu dari kayak macam sumber dayanya itu dari mana, dan itu istilahnya sudah teman-teman itu sudah memiliki golden ticket, nah tinggal dimanfaatkan aja gitu ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Zamira Diva. Saya ingin bertanya, adakah kualifikasi atau skill yang dibutuhkan agar dapat diterima di studi independen ini? Silakan Mas Rinaldi, apakah harus memiliki skill tertentu atau kita pada dasarnya modal utama adalah komitmen bisa menyelesaikan program ini dari awal hingga akhir, apakah itu cukup atau ada hal lain yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman? Silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Samira Diva Maulia. Oke. Kualifikasi atau skill yang dibutuhkan agar dapat diterima. Yang pertama tentunya syaratnya harus lengkap dulu. SPTJM-nya, syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, nah itu harus lengkap semua. Jadi kalau misalnya Samira mau ikutan, berarti Samira harus melengkapi itu dulu. Yang kedua, ya, coba nanti pelajari dulu untuk materi yang saya kasih kisi-kisi tadi ya, berdasarkan track ataupun jalur pembelajaran yang Samira ambil gitu ya. Jadi nanti kalau Mbak Nik di mute Mbak Nik. Udah saya mute. Oke, jadi Samira nanti
ambil contohnya data analis AI, berarti nanti Samira harus harus belajar dulu materi yang di data analis AI ini apa aja tuh yang hard skill-nya. Nanti coba cari di Microsoft Learn, baca-baca dulu sedikit-dikit aja gitu ya, jawab soalnya, mana tahu nanti itu yang keluar gitu ya. Nah, itu sebenarnya soalnya gitu ya. Mana tahu ya, mana tahu. Ya, jadi nanti silahkan dibaca-baca dulu ya Samira ya. Karena udah saya kasih tahu tuh kisi-kisi soalnya dari mana diambil sehingga nanti Samira bisa lolos gitu ya. Intinya kalau mau diterima syarat harus lengkap ya sesuai dengan yang diminta sama Kemendikbudristek gitu ya. Yang kedua coba sebelum mengerjakan pretest baca dulu materinya seperti itu. Itu aja Samira. Silakan Mbak nih. Terima kasih Mas Rinaldi. Jadi pada dasarnya teman-teman karena pada dasarnya semua dipelajari dari awal, jadi memang tidak ada kompetensi spesifik yang memang teman-teman harus miliki karena memang istilahnya kan teman-teman itu adanya program ini adalah istilahnya mencoba menantang teman-teman keluar dari zona nyaman untuk bisa belajar hal baru dalam artian misalkan teman-teman dari prodi statistika ataupun matematika yang mayoritas tidak belajar pemrograman, mungkin ada beberapa yang belajar terkait pemrograman atau mungkin misalkan kita ambil contoh misalkan manajemen gitu ya, manajemen kan sama sekali tidak belajar terkait TI, mungkin kalau TI lebih kepada using tools-nya tanpa istilahnya kayak misalkan memanfaatkan how to build mengembangkannya gitu ya, tapi lebih kepada dari sini nanti teman-teman akan dimiliki atau akan diharapkan dapat memiliki kompetensi teknis dalam kompetensi digital yang mana memang telah dibutuhkan oleh industri saat ini gitu. Jadi tidak harus memiliki kompetensi skill spesifik begitu ya, skill spesifik. Namun memang untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya pastiin dulu SPTJM dan juga surat rekomendasinya itu benar dulu ya. Surat rekomendasi yang istilahnya dianggap sah begitu ya teman-teman. Ini ada beberapa kampus juga yang istilahnya mahasiswanya itu salah juga dalam artian ini ada yang menempelkan stempel. Nah, ketika ditempelkan itu tidak sah artinya. Jadi memang stempelnya itu benar-benar harus stempel. Jadi nanti setelah itu baru di-scan, bukan stempel dari dokumen lain di crop kemudian ditempel. Nah, itu otomatis nggak akan diterima gitu. Jadi pastiin dulu keabsahan dokumennya itu seperti apa. Dan juga ya, perlu informasi penting juga. Nanti ketika teman-teman misalkan mendapatkan surat rekomendasi, pastiin dalam surat rekomendasi itu hanya terdapat nama teman-teman. Karena ada juga beberapa kampus yang masih ada mengeluarkan surat rekomendasi itu gerombolan, jadi terdiri atas list daftar mahasiswa. Nah, yang seperti itu juga itu tidak sah dan otomatis nanti akan tidak lolos dalam tahap seleksi begitu. Namun biasanya kami akan memberikan kesempatan untuk memberikan istilahnya mengingatkan untuk bisa dilakukan perubahan begitu ya agar sesuai sah begitu karena memang itu semua administratif dicek secara detail mungkin begitu. Istilahnya kalau yang tempelan itu benar-benar tidak diperkenankan sekali dan gerombolan juga tidak diperkenankan. Jadi memang istilahnya mungkin latihan jujur juga gitu ya. Istilahnya kadang memang ketika nanti kita sudah bekerja di dunia profesional begitu ya, tanda tangan ataupun cap segala macamnya memang tidak bisa disalahgunakan atau dipergunakan seenaknya gitu. Semuanya ada rules-nya begitu yang harus kita ikutin. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Muhammad Fazza Hanifan dari Prodi Matematika. Pertanyaannya ada beberapa macam. Pertama, program ini apakah dibuka setiap tahun dan dibuka setiap bulan apa? Kemudian lalu apabila sedang menjalani program double degree atau fast track ditempuh selama 5 tahun, apakah diperbolehkan untuk ikut? Kemudian untuk perkuliahan ini biasanya dijalankan pada waktu apakah? Pagi, siang, sore, atau malam? Silakan Mas Rinaldi. Oke, terima kasih. Untuk program ini apakah dibuka setiap tahun dan dibuka setiap bulan apa? Oke, Fazam. Jadi program ini dibuka setiap akhir semester ya atau awal semester baru. Jadi setiap tahun pasti buka, tetapi di akhir semester atau di awal-awal semester baru, gitu ya. Kalau misalnya semester genap berarti sekitar bulan sekarang gitu ya, Januari gitu. Kalau semester ganjil biasanya di sekitar bulan Juni Juli, kalau saya nggak salah ya.
Jadi buka ya, selama dari Kemendikbudristek masih melaksanakan program ini, berarti dia buka sekitaran bulan itu. Ya, jadi setiap akhir semester atau awal-awal semester. Oke ya. Lalu apabila sedang menjalani program double degree atau Fast-Track S1 S2 yang tempuh selama 5 tahun, apakah diperbolehkan untuk ikut? Mungkin Mbak Ning bisa bantu Mbak Ning untuk hal ini. Oke, mungkin Mas Rinaldi bisa bantu langsung ke jawabannya. Pertanyaan yang ketiga. Oh iya. Untuk program perkuliahan ini biasanya dijalankan pada waktu apa? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Nah, nanti memang jadwalnya itu menyesuaikan rekan-rekan. Menyesuaikan dari mentornya, karena mentornya juga kan ada dari industri, ada dari akademik gitu ya. Kadang ada yang jadwalnya pagi, kadang ada yang siang, kadang yang sore, bahkan ada yang malam juga kadang. Gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan jadwal dari para mentornya gitu. Silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, semoga dua pertanyaan tadi terjawab ya Mas Faza. Kemudian saya izin jawab untuk pertanyaan yang kedua. Apakah teman-teman dari Fast Track yang istilahnya saat ini ambil double degree S1 dan S2, apakah diperkenankan atau tidak? Kalau secara logika saya, saat ini saya pastinya masih belum bisa menjawab ya pada dasarnya. Tapi secara logika saya, program ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di level S1 atau D4 ke bawah. Nah, yang di level ke atas S2 up gitu sampai dengan doktoral itu memang tidak diperkenankan untuk program ini begitu. Nah, kemudian terkait fast track sendiri secara aturan saya masih kurang memahaminya begitu Mas Faza. Tapi kalau secara logika saya harusnya itu memang mungkin hanya untuk teman-teman yang non fast track. Jadi teman-teman S1 D4 ke bawah gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Atau mungkin nanti Mas Faza apabila pengen tahu lebih pastinya, kalau saran kami mungkin nanti bisa menghubungi Helpdesk Kampus Merdeka. Di sana ada seperti macam apa namanya pop-up message helpdesk gitu ya. Itu nanti bisa coba disampaikan di sana apakah teman-teman dari Fast Track ini bisa mengikuti atau enggak gitu. Tapi kalau sementara ini yang bisa saya jawab mungkin sepertinya tidak bisa karena mungkin di datanya Dikti ya, mungkin kan Masnya juga terdaftar sebagai mahasiswa S2 juga. Nah, itu kemungkinan nggak bisa. Karena memang itu nanti ada NIM yang harus diinputkan yang itu menjadi salah satu seperti macam kalau di pemrograman seperti primary ID gitu ya. Yang itu istilahnya yang menjadi keunikan dari masing-masing pendaftarnya kayak gitu ya. Sementara itu dulu mungkin ya semoga terjawab. Mohon maaf jika masih belum memuaskan jawabannya. Oke, kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Vina. Disebutkan bahwa program dilaksanakan secara full time dan fokus belajar pada MSB ini. Apakah perkuliahan diganti dengan kelas program ini, Kak? Dan saya coba searching apakah yang belum semester 5 belum mengikuti kegiatan ini. Silakan Mas Rinaldi. Oke, terima kasih. Program dilaksanakan secara full time dan fokus belajar pada program SMB ini, apakah kegiatan perkuliahan diganti dengan kelas program ini, Kak? Dan saya coba searching apakah yang belum semester 5 belum bisa mengikuti program. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Vina, jadi program ini memang full time dan memang diharapkan rekan-rekan itu bisa fokus gitu ya. Tapi memang rekan-rekan sekalian kalau misalnya memang ada perkuliahan yang tidak bisa untuk diganti atau dikonversi SKS-nya, itu tetap bisa untuk diambil biasanya. Tapi memang nanti harus disesuaikan jadwal juga gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan nanti pastikan nanti bisa untuk mengikuti keduanya tanpa saling mengganggu. Kalau misalnya memang harus mengambil yang itu gitu ya. Karena memang di SPTJM itu sudah mengasih tahu bahwasanya kampus itu sudah memperbolehkan kalian untuk kuliah di luar program studi gitu ya. Yang mana ini nanti bisa dikonversikan SKS-nya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti penjelasan saya di pertanyaan pertama tadi, Vina. Ya. Oke. Saya searching apakah yang belum semester 5 belum bisa mengikuti kegiatan ini, benar, Vina. Jadi memang itu udah syarat dari kementerian. Jadi kami nggak bisa untuk menerima gitu ya, yang bukan dari minimal semester 5. Jadi nanti kalau misalnya belum semester 5, Vina mungkin bisa sambil belajar dulu mungkin gitu ya, untuk di tahun depan atau semester depan untuk mengikuti program studi independen dengan Mari Belajar dan Microsoft. Ya semoga aja kami masih bisa menyediakan studi independen ini seperti itu. Silakan Mbak Ning.
Ya, terjawab ya Vina. Jadi benar jawabannya apakah program ini menggantikan perkuliahan biasa? Jawabannya benar, memang menggantikan karena memang adanya proses konversi di dalamnya. Makanya memang ada 20 SKS yang itu bisa dikonversi karena memang ini sudah bisa menggantikan aktivitas perkuliahan biasa dan juga memang benar minimal ada di semester 5. Nah, mungkin saat ini ketika Vina masih belum di semester 5, mungkin follow dulu aja sosial medianya Mari Belajar sehingga nanti apabila ada informasi terkait program studi independen di angkatan 5 begitu, insya Allah sih ada kemarin teman-teman bocorannya di angkatan 5 itu nanti akan ada program studi independen kembali, yaitu nanti jadi teman-teman bisa langsung dapat informasi begitu ya dari kami bahwa nanti ketika sudah ada pembukaan pendaftaran bisa nggak terlewat begitu ya. Oke, next saya coba scrolling. Apakah masih ada pertanyaan atau enggak? Nah, teman-teman, mungkin silakan juga saya ingatkan teman-teman untuk tidak lupa melakukan proses presensi terlebih dahulu ya, dengan mengisikan formulir yang telah kami bagikan yang bisa diakses di go.maribelajar.org/presensi. Oke, kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Vina lagi. Izin bertanya lagi Kak, untuk antusiasme pendaftaran untuk platform developer dan data engineer itu bagaimana Kak? Tadi disebutkan pendaftaran untuk data analis dan AI itu mencapai 400 pendaftar. Iya, itu per kemarin. Dan update-nya hari ini sudah mau mencapai 5.000 teman-teman. 5.000, sorry, 1.000. Udah mau mencapai 1.000 begitu. Jadi memang untuk data analis NEA cukup padat. Nah, kalau mau teman-teman mau cepat rada amannya pada dasarnya ya, mungkin bisa Microsoft Developer ataupun Microsoft Data Engineer begitu. Itu di persaingannya bisa dibilang kalau di tempat kami ya urutannya paling sengit ada di data analis NEA, kemudian di susul oleh data engineer, kemudian yang terakhir ada di platform developer begitu. Mungkin masih banyak yang ragu untuk menjadi seorang developer begitu, padahal cukup menjanjikan di masa depan. Memang kalau yang susah-susah rada gimana gitu ya, tapi apa yang kesusahan kadang itu akan menghasilkan sebuah emas gitu katanya gitu ya. Oke. Kita selanjutnya ke bawah dulu, adakah lagi? Semoga terjawab ya Vina ya. Dan juga semakin istilahnya nanti semakin jelas arahnya nanti ke depan mau daftar yang apa gitu ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi gitu ya teman-teman. Nah, tadi kalau saya di awal sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada voucher GoPay sebesar Rp150.000 untuk 3 penanya. Nah, saat tadi kalau saya lihat mungkin saya ingin memberikan voucher GoPay-nya untuk Anissa, kemudian untuk Muhammad Faza Hanifan dan juga Vina begitu ya. Silakan nanti bisa infokan nomor GoPay ataupun dananya ke WhatsApp Mari Belajar yang tadi sudah memberikan reminder kepada teman-teman begitu ya. Nah, nggak terasa teman-teman ini kita sudah habis waktunya bahkan melebihi dari durasi yang telah kita berikan, yakni sampai dengan pukul 15, ini sudah lebih 4 menit, sehingga mungkin saatnya kita tutup kegiatan hari ini, dan mungkin biar ada kenang-kenangan manis di antara kita, karena kita bisa dibilang juga sudah memberikan kesempatan manis nih bagi teman-teman, karena sudah memberikan waktu khusus untuk teman-teman di IPB, untuk kami sosialisasikan program ini, karena kami memang merasa teman-teman IPB ini khusus dan spesial dan berhak untuk layak begitu ya untuk kami berikan ini. Jadi mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu biar kita ada kenang-kenangan bersama secara virtual pada hari ini. Mungkin bisa silahkan aktifkan kameranya masing-masing sebentar saja, kemudian nanti kita foto bersama. Ya. Ya, teman-teman, saya tunggu. Sepertinya pada malu-malu ya, ketika diajak foto bersama langsung pada ngilang gitu. Oke. Oke, saya tunggu beberapa saat. Masih ada 14 yang bertahan. Sebelum tadi saya ngajak untuk foto-foto, tadi pada saya masih ada 20-an lebih gitu ya. Terus ketika diajak foto, langsung pada ngilang gitu. Malu-malu, mungkin pada belum mandi ya. Ini masih liburan kan ya, gitu. Oke. Oke, saya tunggu beberapa detik begitu ya. Nanti kemudian kita capture dan biar ada kenang-kenangan di hari ini gitu. Oke, ini yang masih bertahan ada 13.
Layar saya masih berisi 7 orang. Tapi 7 orang Mas Fajri ini hitam sih di tempat saya. Nggak tahu ini apakah kameranya ditutup gitu ya. Mungkin ditutup ya. Mas Fajri juga malu-malu gitu ya. Pengen kelihatan tapi mungkin masih setengah hati gitu kali ya. Canda Mas Fajri. Oke. Oke, baik. Cukup aja kita rasanya. Baik, teman-teman silakan menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Sekali lagi teman-teman, biar kita meskipun berjauhan begitu ya, karena kita beda kota gitu ya, tapi kita pengen seolah tetap deket gitu ya. Saya coba aktifkan together mode-nya. Kemudian nanti kita capture bersama dan nanti video capture-nya nanti saya bagikan di kolom chat. Baik, teman-teman silakan menghadap kameranya masing-masing. Oke, sebentar. Oke, tempat saya ngeblur. Oke, sebentar. Ya. Baik, teman-teman, silakan menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi pada hari ini. Dari awal hingga akhir, semoga apa yang kami sampaikan dapat semakin membuat yakin atas keputusan teman-teman untuk mengikuti program studi independen di tahun ini, lebih tepatnya di semester ini, bersama kami, bersama Mari Belajar dan juga Microsoft. Kurang lebihnya pada sesi sosialisasi hari ini kami mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.